Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Kali ini kami mau bahas mobil yang ini karena kami posting yang lain justru yang ditanya malah mobil ini. Jadi kami mau ceritain mobil ini. Mobil ini sebenarnya itu mungkin karena ini udah agak ribut karena memang mesin M43 ini agak lebih kasar dibanding N42, tapi memang itu udah bawaannya. Tapi ini bisa kita bilang ini halus karena vibrasinya juga nggak ada masalah. Ini juga mobil yang nggak ada trouble. Jadi ini udah sekitar 1 tahun lebih. Memang mobil ini nggak ada jajan apa-apa. Jadi rata-rata mobil ini tuh jajannya ya yang terjadwal. Terakhir itu kami ganti filter ini sama puli 1 buah. Itu pun kurang lebih udah 1 tahun lalu. Nextnya itu kami cuma pakai aja, isi minyak, nggak ada rawat sama sekali, nggak ada ganti part sama sekali. Memang tinggal pakai aja, isi minyak. Dan sekarang KM-nya udah 140-an ribu, hampir 150 ribu. Oke, jadi kan buat kalian yang banyak pada nanya, bang itu yang silver kalau dilepas berapa? Berhubung kami kan nemu mobil yang biru ini kan harganya lumayan murah, jadi jualnya juga lumayan murah. Tapi malahan orang nanya, bang yang silver tuh lepas berapa? Jujur kami bilang yang biru ini olimetik udah ganti, segala macamnya udah ganti, cooler dua-dua udah ganti, radiator udah ganti baru. Pokoknya secara overall kami lihat emang nggak ada PR kalau di bagian mesin. Kalau secara kami pribadi PR-nya itu cuma di bagian jok. Kita standarin jok aja, cuma itu aja sebenarnya buat mobil itu kelihatan lebih rapi. Tapi karena banyak nanya yang silver, sekarang kami membahas yang silver. Sebandel apa dia, spesial apa dia. Jadi karena KM-nya udah 147-an, udah hampir 150-an. Sebenarnya berdasarkan hitungan kami, oke kita matikan aja dulu mesinnya. Ini udah berapa lama soalnya nggak dipanasin, jadi kami panasin kan, nggak ada kami pakai karena udah ada mobil biru. Ini kita matikan aja mesinnya. Ini kondisinya. Jadi karena KM-nya itu udah 150-an, yang udah jelas-jelas terjadwal di kami itu olimetik kami mau ganti. Walaupun secara dari beli kami belum pernah ganti namanya olimetik ini ya. Belum pernah. Olimetik belum pernah ganti, jadi 150-an kami rencana mau ganti olimetik, walaupun di metiknya itu sebenarnya lifetime oil, jadi nggak perlu diganti sampai metiknya jebol, sekalian bongkar gantian dalemannya, ganti kampas-kampasnya dan ganti olinya gitu. Cuma karena kami pengen umur dia lebih panjang sebelum dia jebol, jadi di 150 sampai ring 170-an ribu kami mau ganti olimetik, filternya, filter olinya, seal cincin, dan packing bawah. Packing bawah itu sekitar 200-an ya, 225, kita bilang aja 200. Filternya sekitar 400, 600. Filter 600, berarti total udah 600. Seal cincin cepet limpul 750. Dah tinggal sisa olinya. Untuk olinya di N42 punya temen, di 325 punya temen, kami udah pakai yang ATF kalau nggak salah, mereknya Shell yang harga 80 atau 75 ribu itu. Kami pakai oli yang murah sebanyak 8 liter. Kalian bisa kalikan sendiri. Jadi di Matic aja kami harus keluar budget sekitar 1 juta untuk mobil ini yang terjadwal ya. Itu di Matic. Kalau di mesin kayaknya kami mau ganti filter bensin lagi. Kami mau ganti filter bensin 1. Kalau mobil ini kebetulan memang murah ya dibanding N42. N42 itu sekitar 400-an filternya. 325 juga 400-an, tapi mobil ini cuma 200-an. Entah 200 pas atau berapa. Tapi kami udah ada stok. Habis itu gini. Radiator. Jadi radiator ini udah kelihatan mulai rembes nih.
Kalau di N42 biru ini kebetulan memang udah diganti pakai merek Beher dan full set, jadi radiatornya diganti full set. Cuma kami mau ngerawat dia di versi yang murahnya. Di M43 ini kami rawat di versi yang murah-murahnya. Jadi kami udah ganti ataupun udah beli ininya, cover radiator yang samping-sampingnya ini, yang plastiknya ini, sebelah sini sama sebelah sini. Sepasang itu Beher original 450.000. Jadi di mesin filter tambah 450.000 itu. Paling nanti coolant 2 jerigen 5 liter itu mungkin harganya 150 lah kita bilang, karena kami juga pakai coolant yang biasa. Sama di sini kan, kebanyakan mobil M43 itu kan misfire ya, misfire. Jadi misfire itu disebabkan karena ini dia, tali businya. Kalau kalian lihat visual punya Automotive Net, itu ada satu tali busi yang cover groundnya itu udah dilepas. Itu dikarenakan cover groundnya itu udah bocor. Jadi kalau misalkan ada cover ground di luar, dia itu bocor. Jadi di bagian depan sana, kalau nggak kami cabut aja biar lebih jelas. Nah, ini kalau kalian tanya udah berapa lama, ini udah hitungan tahun. Jadi dari awal kami ambil mobil E46 M43 ini, mungkin karena ini juga dijual, karena kan kemarin masih kondisinya rapi gimana, jadi dia sering misfire, mobilnya kondisinya kayak gempa. Jadi karena memang yang ada cover ground ini dia punya kekurangan, dia lebih mudah tembus arus, berhubung yang ngalir ini kan nggak kecil, dia sekitar 23 ribuan volt. Jadi kita bisa bungkus biar ngilangin misfire-nya. Yang penting nilai ohm yang dari si busi ini kalau bisa di bawah 10.000 si talinya. Dan kalau bisa jangan tembus. Caranya ya banyak opsi. Sebenarnya kalian bisa beli selongsong bakar, kalian bungkus semua. Dan kami rencananya ini mau beli selongsong bakar 4 buahnya. Mau kami buka aja cover groundnya, dan mau kami bungkus pakai selongsong bakar, karena memang nilainya itu masih oke deh, nilai dari tali businya. Jadi yang buat dia pincang itu justru cover groundnya ini tembus ke line utama apinya yang 23.000 volt itu. Jadi sedikit terganggu. Biasanya gejalanya itu parahnya ya udah pasti gempa mobilnya. Kalau gejalanya itu kayak ada terasa nyendal-nyendal dikit aja di setir. Karena normalnya getaran itu ada tapi dia nggak nyendal-nyendal gitu. Nah berarti di mesin cover radiator 450 kebetulan kami udah beli. Filter bensin kami udah beli juga 200. Kalau bel dan puli masih oke lah, karena kami udah ganti dua-dua. Pulinya udah ganti walaupun masih ada stok juga kami. Motor washer kami udah ganti, belum lama ganti motor washer, harga cepek 50 lah. Apalagi ya, itu PR yang nampak-nampak sebenarnya, kayak yang bocor ini kan udah jelas nampak. Filter itu kan ya udahlah jadwal aja sekalian kan. Itu aja sih sebenarnya mobil. Tapi memang mobil ini kami pakai itu tiap hari itu udah kayak mobil bener-bener harian lah ini mobil, karena sebulan itu ya 10.000 tembus gitu. Dan dia memang nggak pernah kejadian aneh-aneh, kalau bisa jangan sampai. Dia nggak pernah kejadian aneh-aneh, yang kejadian apa di jalan lah, ngecewain lah. Tapi nggak bisa dipungkiri mungkin karena kami sedikit ngerti solusi saat-saat tertentu yang bisa kami ambil contoh, yang kayak air mas kan, pas kami perjalanan tuh kan kejadian air mas, karena kami tahu oh ini kayaknya air masnya ini data vakumnya salah nih dibaca kan, makanya mobilnya lemot. Ya udah jadi kan waktu kami perjalanan kan kami copot air masnya, jadi kami pesen terus itu air mas baru di tempat tujuan kami. Jadi di perjalanan itu kami copot air mas. Kebanyakan kami main manual supaya data vakumnya itu nggak ngaco, karena kalau
kita copot air mas dan kita pakai Matic itu ganti giginya kasar, karena kan air mas itu data vakumnya diambil acuan juga buat shifting di gearboxnya. Jadi yaudah copot air mas, tenaganya oke, nggak terganggu, minyak boros ya kan. Kami gas terus pakai manual, sampailah ke lokasi. Kebetulan dah kami pesan air masnya 2 hari, sampai kami pasang air mas, dan ini adalah air mas KW yang sampai sekarang masih oke. Jadi air mas KW ini sampai sekarang masih oke, nggak ada kendala apa-apa. Ya udah paling itu aja. Sebenarnya kami ada rasa pengen ngelihat alternator, cuma dari alternatornya sendiri belum menimbulkan tanda-tanda. Contoh misalkan kami cuci udah basah semua kan, sabun semua, dia kan lagi basah-basah tuh kita hidup kan, dia langsung hidup dan nggak ada kedip gitu kayak yang lampu alternator atau lampu baterainya. Karena kalau misalkan lampu baterainya agak kedip dikit gitu kan, kita bisa tahu, oh ini berarti berasnya udah pendek, udah layak diganti. Kenapa udah pendek? Karena tekanan dari springnya itu ke slip ring itu udah nggak keras lagi. Makanya dia pas basah atau pas kita habis mandiin dia sebentar itu terasa hidup sensornya sampai dia kering. Kami itu belajar dari mobil lama sih sebenarnya, karena kejadian sesekali kedip tiba-tiba waktu bongkar berasnya udah habis. Karena kan hampir semua mobil prinsipnya sama, bedanya tuh cuma di IC-nya aja, settingan chargingnya berapa. Kalau di BMW kan settingan chargingnya itu ya 14,1 14,2 kayak gitu. Jadi rencananya pengen ganti IC set. Sementara di mobil yang biru ini IC set udah ganti original bos. Kalau nggak salah belinya sekitar 600 sekian. Itu dibeli, kami pesen, beli, ganti. Udah oke, karena dia udah duluan nemuin tanda-tanda. Ya wajar sih sebenarnya, karena KM dia juga udah 168.000. Jadi emang secara overall, secara hitungan kami itu udah jadwal. Cuma nggak ada salahnya kalau di M43 ini kita perhatikan juga. Tapi ini karena dia belum kasih tanda dikit aja, kemungkinan memang nggak kami bongkar, karena masih standar juga, masih rapi. Kayaknya lain nggak ada di mobil M43 ini, ya cuma itu aja. Dan sebagian besar itu partnya udah kami beli di Matic. Seal cincin itu udah beli, tinggal filter sama packingnya. Jadi ya kayak gitulah kondisi mobil M43 yang biasa kami pakai, dan beberapa minggu ini nggak biasa kami pakai karena memang dia duduk aja di sini mobilnya. Habis itu kan berdasarkan pengalaman kami beli air mas KW kan, jadi ada beberapa kali beli air mas KW 325 itu ada 2 kali, M43, N42. Kebetulan yang N43, N42 yang M54 itu oke gitu, maksudnya langsung bisa. Tapi M54 yang kedua kalinya itu air masnya yang pakai pertama idle. Kalau idle udah pasti bagus, karena idle kan data setting bawah itu yang difokuskan sama si penjual atau pabriknya. Jadi kalau dari idle-nya aja udah nggak jelas, pasti orang nggak mau beli kan. Tapi di data sensingnya itu kayak butuh di treatment. Jadi kadang air mas waktu baru kita beli itu memang dia ini kok di RPM segini rada lemot atau kayak mana. Tapi coba kita pakai terus, karena mindah coba juga di 325, dipakai terus, tiba-tiba cek lagi pakai multitester, itu perpindahan vakumnya atau perpindahan datanya itu udah smooth. Yang kemarinnya ini kok sekian ohm, ini kok udah jadi sekian ohm. Jadi kayak setelah di treatment kita pakai, dikasih tegangan, datanya dipakai gitu kan, lama-lama jadi bagus. Habis itu rasa di gasnya juga jadi bagus. Dan biasanya memang rusaknya itu di RPM 3000-an ke atas. Kalau kita pakai harian di kota itu kan RPM 3000 itu kan nggak kepake, 2000-2500 paling tinggi. Jadi waktu jalan jauh aja. Jadi setelah lama-lama kita treatment, lama-lama air mas itu bisa. Itu yang udah kejadian satu doang sih sebenarnya, nggak
nggak bisa dijadikan acuan juga, tapi ya kami ceritakan apa adanya. Kalau untuk interior memang di mobil ini nggak ada yang perlu diperhatikan ya. Ada, bukan kami yang perhatikan, orang lain yang perhatikan, bang setirnya itu berapa kayak gitu kan. Dan kalau rezeki setirnya ini emang ada yang mau bayarin nanti. Kami asal cuan nggak ada masalah, asal cuan nggak ada masalah. Nah, setir ganteng ini nanti mau berpindah ke mobil Sultan. Lihat belakangnya. Kebetulan memang nemu mobilnya joknya hitam, rapi ya kan, pecah-pecahnya. Bibir pecah-pecah nggak ada. Memang secara overall kami nemu mobil ini rezeki. Walaupun waktu kami beli dibilangnya kemahalan. Tapi ini udah 3 tahun lebih. Pakai distandarin dijual harga beli. Kami optimis laku. Oke, mungkin sekian videonya. Buat ngebahas mobil ini yang nggak ada spesialnya, tapi kalian tanya, yang dijual lain, yang ditanya lain, dan kami udah ceritakan PR-nya. Semoga bermanfaat buat kalian yang ngerawat BMW, bisa sharing-sharing ke Otomotif Net. Kita ngopi, kita obrolin BMW kalian, apa yang perlu dikerjakan. Kalau bisa kebanyakan dari kalian itu ngerawat mobil, bukan memperbaiki mobil. Jadi jadwal-jadwal supaya BMW-nya nggak rusak, bukan tunggu rusak baru kalian jadwalkan ke bengkel. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.